Di sini saya akan menjelaskan apa itu ETL, OLTP, dan OLAP. ETL adalah Extract, Transform, Load. Proses yang digunakan untuk mengubah data dari berbagai macam sumber untuk digunakan dalam data warehouse dalam pengambilan keputusan. OLTP adalah Online Transaction Processing, merupakan sebuah sistem yang mengatur aplikasi berorientasi pada data transaksi, umumnya untuk entry dan pengambilan pada transaksi online. OLAP adalah Online Analytical Processing Method, pendekatan untuk menyajikan jawaban dari proses analisis yang bersifat emosional secara tepat. Apa itu ETL? Proses yang dilakukan untuk mengubah data dari berbagai macam sumber untuk digunakan dalam data warehouse dalam pengambilan keputusan. Jadi sama seperti mengekstrak sari jeruk pada pembuatan minuman. Ekstrak pada data warehouse sama dengan mengambil data yang diperlukan dari sekian banyak data yang mentah yang ada. Transform pada data warehouse mengubah data mentah yang dapat menjadi bentuk tertentu. Contoh proses transform menggabungkan beberapa nama produk dengan brand masing-masing. Misalnya produk A, produk B, produk C. Itu sama dengan brand X. Contoh proses transform melakukan operasi matematis dari kumpulan data. Proses 3, load. Load pada data warehouse memasukkan data hasil transform ke dalam data warehouse. Load akan memasukkan data ke dalam data warehouse. Bisa dibuat berbagai macam laporan untuk dianalisis pihak eksekutif. Tools yang biasa digunakan adalah SQL Server dengan Microsoft Visual Studio. Pada Microsoft Visual Studio yang biasa kita gunakan di kampus, bisa digunakan Integration Service Project untuk melakukan proses ETL. Di proyek ini bisa ditentukan data source yang dibutuhkan dari mana saja, data destination yang dituju, transform apa saja yang dilakukan, kapan ETL digunakan. Yang biasa dipertanyakan juga, ETL digunakan di awal pembuatan data warehouse. Setelah penentuan tujuan analisis, kemudian dilakukan proses pengambilan data yang diperlukan dari berbagai sumber. Bagaimana contoh penggunaan ETL? Salah satu contoh penerapan ETL ada di universitas. Misalkan tujuannya adalah untuk mengetahui data akademik mahasiswa dari berbagai macam source. Misalnya data IP mahasiswa, data absensi mahasiswa, data SPP, data pribadi mahasiswa, dan lain-lain. Data source tersebut diproses melalui proses extract, transform, dan load. Data hasil proses ETL akan masuk ke dalam data warehouse universitas. Data mahasiswa pada data warehouse bisa digunakan oleh berbagai departemen di dalam universitas. Data warehouse universitas ini digunakan ketika suatu departemen membutuhkan data terkait akademik dan kemahasiswaan. Itu penjelasan tadi tentang ETL.